Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat datang di channel Bang Roy Guru SD. Seperti biasa, kita akan membahas soal beserta jawabannya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Kelas 4 sekolah dasar. Nomor 1. Yang bukan merupakan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan di rumah, yaitu A. Merawat, B. Menyirami, C. Memberi pupuk, D. Membiarkan. Nah, jawaban tepat adalah ya, yang bukan, yaitu membiarkan, D. Ini merupakan bukan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Jadi, yang benar adalah A, B, dan C. Lanjut, nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa dampak sikap pada gambar di atas kecuali A. Hutan rusak, B. Kepunahan hewan, C. Lingkungan bersih, D. Bencana banjir. Nah, jawaban tepat adalah ya, kecuali jawabannya adalah C. Lingkungan bersih. Ini akan mengakibatkan hutan rusak, kepunahan hewan, dan bencana banjir. Karena ini kecuali, jadi jawabannya adalah C. Lanjut, yang nomor 3. Yang bukan merupakan sikap peduli kita terhadap hewan adalah A. Merawat, B. Memberi makanan, C. Melestarikan, D. Memanfaatkan secara berlebihan. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Ini merupakan yang bukan sikap peduli terhadap hewan. Memanfaatkan secara berlebihan. Jadi, kita tidak boleh melakukan ini. Kita harus merawat dan memberi makan dan melestarikannya. Oke, lanjut yang nomor 4. Kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan, tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan yaitu banjir yang disebabkan oleh A. Resapan air, B. Erosi, C. Abrasi, D. Pembuangan sampah di sungai. Ya, jawaban yang tepat adalah tidak peduli. Berarti jawabannya ya, D. Pembuangan sampah di sungai. Ini merupakan perbuatan yang tidak peduli terhadap lingkungan. Lanjut yang nomor 5. Salah satu bentuk cinta lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Berikut manfaat menjaga kebersihan lingkungan, kecuali A. Lingkungan bersih, B. Terhindar dari banjir, C. Udara menjadi segar, D. Keamanan lingkungan terjaga. Ya, jawaban tepat adalah ya, ini merupakan yang bukan manfaat menjaga kebersihan lingkungan, kecuali jawabannya adalah D. Lanjut yang nomor 6. Hal yang dihindari sebelum melakukan wawancara yaitu A. Datang tepat waktu, B. Berbicara sopan dan santun, C. Memotong pembicaraan, D. Berpakaian sopan. Nah, hal yang hindari sebelum melakukan wawancara yaitu ya, jawabannya adalah C. Memotong pembicaraan. Jadi kita tidak boleh melakukan ini, memotong pembicaraan orang lain saat wawancara. Ya, lanjut nomor 7. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ataupun lamanya sebuah kejadian, yaitu A. Apa, B. Di mana, C. Bagaimana, D. Kapan. Ya, jawaban tepat adalah ya, menanyakan waktu, yaitu kapan. Jadi misalnya, kapan kamu membeli sepeda ini? Ataupun lanjut, yang nomor 8. Pertanyaan yang baik yaitu mengandung unsur A. 5W1H, B. Lembut, C. Keras, D. Teriakan. Jawaban tepat adalah ya, 5W1H. Lanjut, yang nomor 9. Pertanyaan yang dapat diajukan korban kebakaran adalah A. Apa penyebab kebakaran? B. Kapan terjadi kebakaran? D. Di mana pemadam kebakaran? D. Bagaimana kronologi kebakaran? Jawaban tepat adalah ya. Jawabannya adalah
C. Ini merupakan pertanyaan yang diajukan oleh korban kebakaran, di mana pemadam kebakaran. Lanjut, yang nomor 10. Perhatikan cuplikan percakapan berikut, yang A dan B. Apa yang menjadi kendala dalam menanam padi, Pak? Untuk saat ini, perubahan musim tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sehingga itu sangat menyulitkan kami dalam menentukan langkah yang kami ambil untuk menanam padi. Bagaimana Bapak menyikapi keadaan tersebut? Ya, kami tetap melakukannya karena itu sudah menjadi pekerjaan kami, walaupun nanti pada hasil panen tidak menentu. Kadang rugi juga karena tiba-tiba hujan terus jadi tanaman padi kita tergenang air dan kita gagal panen. Pertanyaannya, narasumber dalam cuplikan percakapan di atas yaitu, nah kita tahu kan, menanam padi. A. Petani, B. Nelayan, C. Pedagang, D. Pelajar. Ya, jawaban tepat adalah, ya, sudah jelas, ini jawabannya adalah A. Petani. Karena di sini menanam padi, yaitu pekerjaan dari seorang petani. Bukan nelayan, apalagi pedagang dan pelajar. Nomor 11. Berikut tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah kecuali A. Padi, B. Teh, C. Jagung, D. Singkong. Jawaban tepat adalah, ya, jawabannya adalah teh. Ini merupakan bukan tanaman di dataran rendah. Karena ini teh tidak bisa tumbuh di dataran rendah. Berada di dataran tinggi. Misalnya di daerah pergunungan. Ini teh. Lanjut, yang nomor 12. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, kecuali A. Kapas, B. Padi, C. Singkong, D. Sagu. Nah, makanan pokok kecuali. Ya, jawabannya adalah A. Kapas. Ini tidak bisa dimakan. Sisanya padi, singkong, dan sagu ini bisa dimakan atau dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Lanjut, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana karakteristik tempat hidup hewan di atas? A. Hidup di air, B. Bernapas dengan paru-paru, C. Berkembang biak dengan bertelur, D. Memiliki sisik. Nah, jawaban tepat adalah ya. Ini maksudnya, ini pertanyaannya harusnya yang bukan. Nah, kecuali. Seharusnya kecuali. Oke. Di sini jawabannya adalah B. Yang bukan, ya, atau kecuali bernapas dengan paru-paru. Karena gambar ikan ini hidup di air, berkembang biak dengan bertelur, dan memiliki sisik. Ini adalah karakteristik tempat hidup hewan di atas. Nah, oke, lanjut yang nomor 14. Salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat. Yang bukan merupakan tanaman obat yaitu A. Tomat, B. Kunyit, C. Jahe, D. Temulawak. Ya, jawabannya yang tepat adalah, ya, sudah jelas, jawabannya adalah A. Tomat. Ini merupakan yang bukan tanaman obat. Sisanya B, C, dan D yaitu tanaman obat. Lanjut, nomor 15. Penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong atau hutan yang gundul, sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air, dan mencegah banjir. A. Globalisasi, B. Reboisasi, C. Imunisasi, D. Irigasi. Nah, yang tepat adalah, ya, reboisasi. Ini merupakan proses dari penghijauan setelah hutan yang gundul. Lanjut, yang nomor 16. Yang tidak dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah A. Air, B. Karbon dioksida, C. Sinar matahari, D. Pupuk. Ya, yang bukan, jawabannya adalah D. Pupuk. Yang sisanya ini tumbuhan untuk fotosintesis, yang bukan adalah D. Pupuk. Lanjut, nomor 17. Jelaskan cara melindungi diri pada bunglon. A. Anatomi, B. Mimikri, C. Menghilang, D. Mengeluarkan racun. Nah, jawaban tepat adalah ya, mimikri. Ini merupakan perubahan yang menyerupai di mana dia
misalnya dia berada di daun, dia akan berubah berwarna hijau. Begitu juga dengan di pohon. Dia akan mengikuti warna kulit pohon. Lanjut yang nomor 18. Cicak dapat merayap di dinding karena pada kaki cicak terdapat A. Spatula, B. Garantula, C. Mantula, D. Kantula. Nah, jawaban tepat adalah ya, ada spatula. Jawabannya adalah A. Lanjut yang nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas disebutkan bagian-bagian tubuh dari kumbang. Antena kumbang berfungsi untuk A. Merasakan keberadaan makanan, B. Melindungi diri, C. Mengidentifikasi musuh, D. Menimbulkan suara. Ya, jawaban yang tepat adalah ya, merasakan keberadaan makanan. Jawabannya A. Ini fungsi dari antena kumbang di atas atau ini untuk merasakan keberadaan makanan. Lanjut yang nomor 20. Berikut hewan yang terancam punah di Indonesia kecuali A. Komodo, B. Cendrawasih, C. Orangutan, D. Gajah Jawa. Nah, jawaban tepat adalah ya, jawabannya adalah kecuali, yaitu gajah Jawa. Ini yang sisanya hampir punah, terancam punah. Ada komodo, cendrawasih, dan orangutan. Sangat sulit ditemukan di Indonesia sekarang ini. Lanjut yang nomor bagian 2, esai. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. A. Yang nomor 1. Pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ya, jawabannya adalah seimbang. Harus seimbang dengan hak dan kewajiban. Jadi, kita harus mendahulukan kewajiban. Nah, ini merupakan jawabannya. Seimbang antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Kita harus mendahulukan kewajiban kita, kemudian kita baru menerima hak kita. Jadi pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang. Itu jawabannya. Lanjut yang nomor 2. Sebutkan 3 contoh sikap cinta lingkungan. Nah, jawabannya adalah membuang sampah pada tempatnya, B. Penanaman pohon, yang C ini merawat tumbuhan. Ini merupakan contoh sikap cinta lingkungan. Jadi kita harus menjaga dan merawatnya, tidak merusaknya, apalagi membuang sampah sembarangan. Lanjutkan yang nomor 3. Sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Nah, jawabannya adalah pertama narasumber, tema, waktu, dan tempat. Yang C ini jelas, pewawancara yang sedang mewawancarai narasumber dan menentukan tema, waktu, dan tempatnya. Lanjut yang nomor 4. Bebek dan ayam merupakan jenis hewan unggas namun mempunyai habitat hidup yang berbeda. Apa perbedaan karakteristik tempat hidup bebek dan ayam? Nah, jawabannya adalah bebek tempatnya perairan, sedangkan ayam di darat. Jadi ini merupakan perbedaan dari tempat hidup bebek dan ayam. Lanjut yang nomor 5. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, bisa pertama akar, daun, terus batang, terus buah dan biji. Ya, ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, daun, batang, dan buah dan biji. Lanjut yang nomor terakhir atau nomor 6. Bagaimana cara berkembang biak kupu-kupu? Nah, jawabannya adalah kupu-kupu berkembang biak dari hasil perkawinan antara kupu-kupu jantan dengan kupu-kupu betina. Dari perkawinan itu, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Ini merupakan proses dari perkembangbiakan kupu-kupu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.